Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis adalah seseorang yang membawa berita, baik media cetak ataupun media elektronik. Atau yang biasa kita sebut itu jurnalis itu sebagai seorang wartawan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan apa itu jurnalis, apa itu seorang wartawan, baik itu dalam bidang perintah ataupun larangan, ataupun media yang digunakan oleh seorang jurnalis tersebut. Yang pertama itu adalah perintah. Perintah bagi seorang jurnalis. Yang pertama itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105, yaitu semua orang diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang soleh. Yang ayatnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berikutnya, perintah dari seorang jurnalis adalah tugas jurnalis menyiarkan sebuah berita, yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khayfi adha'u bih walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimuhu alladhina yastanbiqunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la taba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, maka langsung menyiarkan. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Perintah berikutnya adalah tugas jurnalis menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Selanjutnya adalah seorang jurnalis harus memberikan berita kebenaran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka,
tentu akan lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 5. Kemudian, seorang jurnalis harus menyusun sebuah berita yang mudah dibaca, yaitu terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian, seorang jurnalis harus bersifat adil, ataupun tidak membela satu pihak ataupun pihak yang lainnya, yaitu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Kemudian, seorang jurnalis harus selektif dalam menerima berita, yaitu terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Di balik tadi perintah yang dilakukan ataupun perintah yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, di dalam ayat Al-Quran juga terdapat larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis, yaitu contohnya yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita-berita yang berunsur kebohongan, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin.
Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu, maka berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang berikutnya adalah seorang jurnalis dilarang memberikan ataupun menyebarkan berita kebohongan ataupun hoax, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkannya apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu atau keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan yang dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Yang selanjutnya adalah seorang jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji, yaitu terdapat di dalam surat An-Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatannya yang sangat keji itu atau berita bohong bersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nur ayat 19. Yang berikutnya adalah seorang jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci-caci, ataupun menghina, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmidhu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula
perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan-perempuan yang lainnya. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Di balik dari ayat yang menerangkan tentang perintah ataupun larangan dari seorang jurnalis, di sini juga di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang media apa saja yang dipakai oleh seorang jurnalis. Itu yang pertama itu adalah qalam ataupun pena, yaitu terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 3 sampai 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Kemudian yaitu al-qirtas atau kertas, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa syihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kamu turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 7. Begitulah penjelasan singkat, yaitu dari seorang jurnalis ataupun wartawan yang terdapat perintah, larangan ataupun media yang digunakan oleh jurnalis ataupun wartawan tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun untuk jurnalisme dakwah ataupun yang lainnya, itu nanti akan saya taruh di description di bawah. Baca aja. Oke. Baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.